Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Agung Febrianto, NIM 1900 3180 2131. Untuk memenuhi tugas UAS saya, di sini saya akan menjelaskan modul dari kelompok saya yang berjudul Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak Sistem Absensi Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padang Gelugur. Baiklah, untuk di sini yang pertama yaitu ada bab 1, di mana bab 1 ini adalah pendahuluannya. Dan langsung lanjut ke bab 2, di mana landasan teori yang terbagi menjadi 4, yaitu konsep sistem informasi, yang kedua fingerprint, yang ketiga SMS atau short message service, yang keempat SMS gateway. Dan untuk bab 3-nya di sini pertanyaan dan jawaban hasil wawancara kami ke pihak sekolah, itu berupa pertanyaan untuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru. Dan di sini untuk susunan perancangan sistem ini diimplementasikan dalam lingkungan yang pertama driver fingerprint, flex kode, URU, Microsoft Windows XP, MySQL 5.0, SAM Web Server Min 1.71.1, dan Visual Basic 6.0 beserta ActiveX mendukung antara lain button 7, konektor database, dan font GUI. Untuk modulnya, yang pertama fingerprint siswa. Untuk keterangannya alat membaca sidik jari. Yang kedua, mengenal sidik jari siswa. Guna modul ini hanya bisa dilakukan oleh siswa-siswa meletakkan jari di mesin scan sidik jari. 3. Mengkonfirmasi kehadiran diterima siswa. Modul ini hanya bisa dilakukan oleh mesin. Yang keempat, tambah ke daftar hadir. Modul ini bisa dilakukan oleh program yang otomatis terinput. Yang kelima, data masuk ke database. Untuk proses masuknya data siswa yang hadir ke database. Keenam, tambah denda. Untuk proses data keterlambatan dan denda yang harus diwayarkan. 8. Edit denda sesuai waktu keterlambatan. Selanjutnya, hapus denda terhapus apabila sudah melakukan pembayaran denda. Dan riwayat kehadiran untuk kumpulan data kehadiran siswa setiap hari. Untuk time schedule, itu pengumpulan datanya. Untuk uraian kegiatan, yang pertama memasukkan surat izin ke sekolah, itu pada minggu pertama hari pertama. Yang kedua, mempelajari dan melakukan pendekatan, dilakukan pada minggu pertama hari kedua. Selanjutnya, uji coba studi sampel dilakukan pada minggu pertama hari kedua dan ketiga. Selanjutnya, merumuskan pertanyaan dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua. Minggu pertama di hari 4 dan 5, untuk minggu kedua di hari pertama. Yang selanjutnya, melakukan wawancara ke informan, kami lakukan pada minggu pertama, minggu kedua. Untuk minggu pertamanya pada hari kelima dan minggu keduanya pada hari pertama dan hari kedua. Selanjutnya, membuat catatan atau memberi kode, kami lakukan pada minggu kedua hari ketiga. Terus cross checkingnya kami lakukan minggu kedua hari keempat. Untuk analisis data
Uraian kegiatan yang pertama itu memahami permintaan klien, kami lakukan pada minggu pertama. Hari kedua, menyiapkan gambaran kerja, kami lakukan pada minggu pertama, hari kedua. Dan penyusunan prosedur untuk pengawasan kerja dan flowchartnya kami lakukan pada minggu pertama, hari ketiga. Serta juga menganalisis informasi yang dibutuhkan pada hari yang sama dan mengatur jadwal wawancara pada hari keempat, menganalisis informasi yang dibutuhkan pada hari kelima, dan mengatur prioritas task pada minggu kedua, hari pertama, penyusunan dokumen pendukung pada hari kedua, laporan analisis pada hari ketiga, cross-checking laporan yang tidak sesuai pada hari keempat, dan meminta persetujuan untuk tindakan selanjutnya pada minggu kedua, hari kelima. Untuk desainer, uraian kegiatan yang pertama itu memahami problem, kami lakukan pada minggu pertama. Hari ketiga, membuat gambar perencanaan aplikasi yang dibuat pada hari keempat. Menata layout pada hari kelima. Mengatur konten sesuai kategori kami lakukan pada minggu kedua, hari pertama. Membuat perancangan struktur aplikasi kami buat pada hari ketiga, 4, dan 5. Selanjutnya untuk programmer, uraian kegiatannya pertama memahami problem, itu kami lakukan pada minggu ketiga, hari pertama. Membagi unit pemrograman kami lakukan pada hari kedua. Dan untuk melakukan pengkodingan terhadap tiap unit program kami lakukan pada hari ketiga, 4, 5, dan pada minggu keempat, yaitu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Karena melakukan pengkodingan membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Selanjutnya masukkan data ke dalam database, yaitu kami lakukan pada 4 hari minggu kelima. Membuat script akses database kami buat 3 hari. Melakukan uji coba kami buat pada hari ketiga minggu ke-6, dan cross checking 3 hari pada tanggal 3, 4, dan 5. Pada anggaran biaya untuk kegiatan biaya transportasi, untuk anggaran per hari 50.000 dan total anggaran 850.000. Biaya konsumsi 12.000 untuk perharinya, dan total anggaran 1.900.000. Biaya anggota per harinya 200.000 dan total anggaran 2.900.000. Total anggaran biaya 5.700.000. Oke, untuk selanjutnya itu metode penelitian. Metode yang diterapkan untuk perencanaan sistem absensi kami gunakan metode yang pertama, yaitu waterfall. Yang kedua, analisis sistem. Ketiga, sistem absensi yang berjalan. Untuk grafiknya bisa saya jelaskan sedikit. Dari siswa, from absensi siswa, menandai from absensi siswa. Selanjutnya from absensi siswa ditandai oleh guru mata pelajaran, lalu diselesaikan oleh wali kelas dan melakukan laporan kehadiran siswa per kelasnya. Lalu dari wali kelas memulai merekap data kehadiran siswa kurang dari 70% dan membuat surat peringatan. Lalu rekap data kehadiran siswa kurang dari 70% dan surat peringatan ditujukan kepada kepala sekolah. Semua rekap data tadi dan dari kepala sekolah diberikan ke wali murid guna laporan kehadiran siswa per kelas. Dan untuk flow diagramnya, dan hasil pembahasan dan sistem login
Halaman login di sini berfungsi sebagai pintu gerbang untuk dapat memakai aplikasi sistem. Ada informasi absensi siswa yang bersifat multi-user. Login yang dilakukan super admin dapat melihat seluruh data secara lengkap dan mengoperasikan seluruh menu pada sistem ini. Di sini siswa sudah diberikan username dan password sesuai dengan absensi dan nomor induk mereka. Terakhir, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didapat, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, aplikasi pencatatan kehadiran menggunakan sidik jari ini bisa merekapitulasi kehadiran siswa dan meningkatkan kedisiplinan siswa menjadi lebih baik. Dengan aplikasi ini diharapkan akan semakin memupuk sikap disiplin siswa dan siswi dalam hal waktu, karena secara tidak langsung aplikasi ini akan membutuhkan sikap mental tepat waktu pada siswa-siswi. Aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa pemrogram Visual Basic 6.0 dengan database SQL Server 2000 dan berbasis jaringan, sehingga dapat diakses oleh bagian-bagian yang terkait. Mungkin itu saja modul dari kelompok kami mengenai deskripsi perancangan perangkat lunak sistem absensi siswa. Selanjutnya untuk PPT-nya bisa saya tampilkan. Baiklah, ini tampilan untuk PowerPoint yang telah kami buat. Ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori. Untuk landasan teorinya kami jabarkan sesuai dengan modul yang telah kami buat tadi. Bab 3 pertanyaan, jawaban hasil wawancara. Juga kami jabarkan dari pengumpulan data, analisis data, desainer, programmer, dan yang terakhir pada time schedule ini adalah anggaran biayanya. Terus metode penelitian kami jabarkan melalui grafik-grafik dan flow diagramnya, dan hasil dan pembahasan dari flow diagram. Terus relasi antar tabel, relasi pada database, dan sistem login siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai modul dan PowerPoint pada kelompok saya. Mungkin masih banyak kekurangan, dan karena kan waktu yang sangat mepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.